Pemirsa, judi online bukan hanya menimbulkan kriminalitas, namun merusak rumah tangga hingga berujung perceraian. Di Pengadilan Agama Negeri Cianjur, gugatan perceraian akibat judi online meningkat. Bahkan ditemukan di persidangan, seorang istri dicerai talak suaminya karena kecanduan judi online hingga menghabiskan 1 miliar. Dari catatan Pengadilan Agama Cianjur, gugatan cerai yang masuk sejak bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2024 sebanyak 2.474 perkara. Dan yang sudah diputus Pengadilan Agama ini sebanyak 1.947. Hampir 70% gugat cerai ini diajukan oleh pihak perempuan. Sementara itu, gugatan cerai yang dipicu judi online ini bukan hanya diajukan pihak perempuan, namun juga ditemukan di fakta persidangan adanya cerai talak dari suami kepada istrinya karena sang istri menghabiskan uang suaminya sebanyak 1 miliar untuk judi online. Selain tren perceraian akibat judi online, peningkatan perceraian lainnya ini juga disebabkan pinjaman online. Hal ini menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga yang menjadi alasan gugat cerai. Lebih jelasnya pemirsa, kita sudah bergabung dengan Ketua Pengadilan Agama Cianjur, sudah bergabung bersama kami secara virtual Bapak Hendy Rustandi. Pak Hendy, selamat malam. Selamat malam Mbak Gita. Iya, Pak Hendy, ini informasinya dari Pengadilan Agama di Cianjur sudah ada berapa kasus atau berapa gugatan Pak sampai bulan Juni ini, kasus perceraian? Sampai hari ini atau bulan Juni sekitar 2.700 perkara. Baik, dan sudah. Itu terbagi ke dalam berbagai jenis perkara. Cerai yang kontentius itu sekitar 2.500, sementara yang permohonan atau yang volunteer itu sekitar 200. Jadi sekitar 2.700 perkara sampai bulan Juni. Baik, dari sekitar 2.000-an ini Pak, ada berapa Pak yang diakibatkan perceraian akibat judi online ataupun pinjaman online Pak? Sebetulnya variasi ya, karena perceraian di Pengadilan Agama Cianjur itu tidak saja alasannya judi online semata-mata. Ada alasan-alasan lain yang menyebabkan terjadinya perceraian sebagai alasan. Yang judi online itu penyebab yang di Cianjur itu memang agak lumayan tinggi lah gitu ya, di Cianjur itu penyebab judi online. Karena terjadinya pertengkaran itu karena masalah nafkah yang tidak diberikan oleh pasangannya, kemudian diselidik demi selidik ternyata fakta yang mengemuka itu uangnya habis dipakai judi, dan kemudian akibatnya juga dari sebetulnya judi itu untuk membayar pinjaman online tadinya gitu. Cuma karena judinya ya kalah dan sebagainya menyebabkan nafkah yang menjadi kewajiban suami itu tidak diberikan kepada pasangannya. Ya itulah timbul pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus. Gitu. Tadi tadi Pak Hendy sempat menyebut katanya untuk di Cianjur sendiri lumayan banyak Pak untuk kasus perceraian akibat judi online. Seberapa banyak sebenarnya Pak? Kalau dipresentasikan ini kan baru bulan Juni ya. Iya. Jadi kalau kita presentasikan seperti tadi siang saya kemukakan sekitar 40–50%-an lah kalau kita teliti gitu ya. 40–50%, jadi dari 2.000 perkara tadi di atas 1.000 berarti Pak? Ya kurang sebetulnya, di atas bisa jadi karena memang bisa jadi penyebab itu karena begitu, walaupun tidak judi online semua, tapi judi dalam bentuk lain itu seperti sabung ayam dan sebagainya. Jadi uang yang dikirim pasangannya atau yang dikasih pasangannya itu misalnya dipakai, tapi yang laki-laki ya, yang cerai talak, cerai gugat,
di mana istri mengajukan cerai karena suaminya bermain seperti itu, gitu. Jadi sejak kapan Pak mulai tingginya kasus perceraian ini, utamanya perceraian diakibatkan judi online dan juga pinjaman online ini? Sebetulnya ketika saya tugas di mana-mana misalnya, itu perceraian akibat perjudian itu sudah terjadi dari dulu sebetulnya, cuma tidak mengemuka. Sekarang ini menemukan momentumnya karena terjadi peristiwa di Jawa Timur itu. Sebetulnya alasan perceraian karena perjudian, mabuk dan sebagainya, main perempuan dan sebagainya, terutama yang judi lah sudah seperti saya di Ciamis misalnya dulu ketika di PH Ciamis itu alasan perceraian karena judi itu banyak, cuma tidak mengemuka karena suaminya enggan mengeluarkan karena izin atau malu ya. Karena malu kan itu menyangkut kredibilitas suami gagal mendidik istri atau sebaliknya gitu. Jadi sebetulnya dari dulu seperti itu. Cuma sekarang menemukan momentumnya setelah terjadinya peristiwa di Jawa Timur itu. Oke. Sempat ada informasi sebelumnya juga Pak, tidak hanya dari pihak suami saja yang mencerai, tidak hanya dari pihak istri saja yang menggugat begitu ya, tapi juga dari suami ini juga ada yang talak begitu, ada juga yang menceraikan istrinya akibat judi online, tadi disebutkan bahkan yang mengakibatkan hingga 1 miliar. Seberapa besar Pak untuk persentasenya kalau dari pihak suami yang menceraikan istri? Kalau cerai talak itu di sini sekitar 30% ya. Cuma yang 30% itu cerai talak tidak melulu alasan judi online dan lain sebagainya. Ada alasan lain seperti ketidaktaatan, perselingkuhan, kemudian pertengkaran terus-menerus, kemudian alasan-alasan lain lah seperti misalnya ada yang suaminya dipidana atau dan lain sebagainya. Khusus untuk cerai gugat di mana istri yang menggugat cerai suaminya atau karena alasan seperti itu. Tapi kalau cerai talak yang 30% itu karena memang alasannya selain judi online kan suami ngasih uang misalnya. Dia terjebak. Kalau sekarang ini di mana-mana kan bank emok itu kalau di kampung itu kan ada Bu, Mbak Gita. Jadi minjam, dipinjamkan lagi, sehingga uang untuk sebetulnya kebutuhan sehari-hari itu dipakai untuk itu. Membayar cicilan ke bank-bank ilegal itu dan itu di masyarakat menjadi fakta. Makanya ketika Pak Presiden yang mudah-mudahan Pak Presiden pun tidak hanya membentuk satgas untuk judi online, tapi untuk bank emok juga tolong ditertibkan karena akibat cerai talak akibat ini juga bukan sedikit gitu. Baik. Di lapangan ditemukan seperti itu. Baik, mudah-mudahan ini dievaluasi dan angka perceraian ini tidak semakin bertambah. Terima kasih Pak Hendy Rustandi, Ketua Pengadilan Agama Cianjur sudah memberikan informasi dan juga bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Pak, selamat malam.